Caroline dan sepupunya Molly baru saja melihat tentang ruangan rahasia di Instagram. Mereka juga ingin punya yang seperti itu. Mari lihat punya siapa yang lebih baik. Caroline memang sangat kaya, jadi mampu membeli semua bahan bangunan yang terbaik. Tapi memindahkannya tidak akan mudah. Dia harus meminta bantuan sepupunya. Molly tidak pernah punya banyak uang. Tapi dia baik hati dan suka menolong. Sepupunya selalu memanfaatkan Molly. Molly melakukan apapun untuknya. Caroline menyuruhnya banyak bekerja dan membayarnya dengan bahan bangunan. Molly kesulitan memindahkan bahan-bahan itu dan Caroline tidak mau membantunya sama sekali. Dia harus membuat kamarnya terlihat bagus. Molly sangat kecewa padanya. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka. Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati. Molly terus mendapatkan ide-ide baru. Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline. Jika dia menjelajahi rumahnya, mungkin dia bisa temukan sesuatu yang keren. Dia bisa gunakan tali dan jepitan baju. Caroline tidak mengira itu akan berhasil. Itu salah besar. Lihat tampilan foto yang menakjubkan ini. Caroline tidak terkesan. Dia membeli proyektor untuk memamerkan fotonya. Ide Molly menua seperti susu. Caroline punya banyak uang sehingga dia membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya. Brankas dengan kode rumit akan sempurna. Tapi
Tapi dia tidak ingat dengan kodenya. Sekarang uang Caroline aman bahkan dari dirinya sendiri. Biarkan itu menggantung di situ, brankas Molly hanya kotak tua. Di situ dia menyimpan harta terbesarnya, satu-satunya dolarnya, dan juga kode brankas Caroline. Caroline mengambil semua makanan. Yang tersisa untuk Molly hanyalah toples kosong. Jika Caroline makan semua ini, maka dia tidak akan muat di kamarnya. Tapi Caroline tidak peduli tentang itu. Dia hanya menikmati makan malamnya. Molly hanya punya satu kue. Tapi dia membutuhkan itu. Dia mengubah toples biasa menjadi lilin. Sekarang dia bisa makan kue keringnya yang menyedihkan. Caroline harus merias wajahnya. Jadi dia memesan cermin khusus untuk di kamarnya. Molly juga menginginkan hal seperti itu. Dan dia mempunyai ide. Saat Caroline sedang membedaki hidungnya, Molly mencuri nampannya. Dengan lem dan dekorasi, maka nampan berubah menjadi cermin dingin. Itu membuat kamar Molly terlihat sangat imut. Tapi Molly tidak punya riasan apapun. Dia hanya perlu membuat ekspresi. Caroline punya semua jenis makanan dan minuman di kamarnya. Dan dia juga bahkan bersedia berbagi dengan Molly. Tapi hanya dengan sampah yang dia berikan. Hei, itu cukup bagus untuk Molly. Dia bisa pakai wadah keripik sebagai dispenser. Ini minuman yang baru, soda rasa jamur. Sekarang mereka berdua bisa minum soda. Caroline akan mendengarkan musik untuk bersantai. Sekarang bahkan Molly pun ikut menari. Caroline tidak senang dengan hal itu. Dia tidak ingin membagikan musiknya. Molly baru ingat tentang koper yang misterius itu. Apa isi koper ini? Pemutar rekaman kuno. Sekarang Molly juga punya musik. Lalu kenapa kalau ini retro? Ini bagus. Kamar Caroline benar-benar keren sehingga dia akan mengubahnya menjadi hotel bintang 5. Setelan Molly yang mengikuti, kecuali miliknya hanya 3. Atau 2 bintang. Tapi dia masih yakin kamarnya lebih baik dari kamarnya Caroline. Oh, pertengkaran ini sangat buruk. Maukah kalian berkomentar dan memberitahu kamar siapa yang kalian suka? Jika tempat tidur ini milik Ivy, maka semua yang ada di bawahnya juga begitu. Wow, banyak sekali uangnya. Sekarang Ivy bisa membeli apapun untuk membangun rumah rahasianya. Jadi, itu yang dia lakukan. Ayo bangun rumah. Ivy sangat berdedikasi untuk pekerjaannya. Dia tidak pernah termotivasi seperti ini. Ayahnya tidak akan mengenalinya. Ivy membangun seluruh struktur dan menutupinya dengan panel. Dia melakukan pekerjaan hebat. Tapi sayangnya tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Lagi pula ini rahasia. Apalagi yang harus masuk ke sini? Oh, karpet. Beberapa potongan, guntingan, dan... Ups, ayah. Ivy tidak mau memberitahu apa yang dia lakukan. Ayahnya sepertinya sudah lupa tentang pertengkaran itu, tapi sekarang dia curiga. Ayah selalu tahu kapan dia merencanakan sesuatu. Oke, saatnya menonton TV. Karpetnya luar biasa. Ivy menuliskan kegiatannya di buku hariannya, tapi dia menyadari ada sesuatu yang hilang. Rak untuk buku hariannya. Tetangga Ivy tidak tahu apa yang Ivy lakukan, meskipun Ivy mengebor ke kamarnya dan mengganti gantungannya. Kita semua bisa gunakan perubahan. Rak Ivy ternyata lebih bagus dari dugaannya.
Kamar Ivy punya pencahayaan yang tidak biasa. Lampu neon dan lampu tali membuatnya seperti pesta setiap hari. Tapi colokannya tidak kuat. Ternyata di dalam lebih luas lagi, tapi tidak terlalu bagus. Dan Alberto langsung menandai wilayahnya. Ranjang atas jadi miliknya. Dia suka di tempat tinggi. Molly memilih ranjang bawah. Dia takut ketinggian semenjak jatuh ke dalam jurang. Nick memilih ranjang tengah. Dia tidak punya pilihan. Tapi ranselnya bukanlah tas ajaib. Kami ikut sedih. Kita harus membuat semuanya sendiri. Dan kita juga membutuhkan bantal biru juga selimut. Molly adalah orang yang cukup terkenal di Instagram. Alberto tidak punya akun Instagram, tapi bunganya adalah influencer jalan-jalan. Molly sedang menghiasi dindingnya. Sekarang boneka Barbie di sini. Akhirnya ada apartemen yang disuka. Molly juga suka itu. Tapi dia tidak suka dengan rak ini, atau yang ini, atau yang itu. Tidak mudah membuatnya senang. Ups, sepertinya Nick sangat alergi pada sihir. Tanaman milik Alberto tumbuh sangat cepat dan dia tidak tahu harus taruh di mana. Dia membutuhkan banyak ruang untuk tanaman kesayangannya. Jadi dia buat struktur khusus untuk menaruh tanamannya. Nick ingin memberikan bunga pada Molly. Dia mungkin akan suka bunga yang sangat indah dan romantis. Alberto iri pada tanamannya. Dia pria yang mudah marah. Majalah Nick jatuh ke pangkuannya. Alberto menuduhnya sudah mencuri dan dia akan segera membalas dendam. Tapi Nick tidak mencuri tanamannya. Dia pesan dari internet. Itu canggung. Alberto menyesal. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo kita adakan pesta dengan badut, balon, dan tipuan sulap. Molly tidak suka itu sama sekali. Wig badutnya berwarna hijau. Itu sangat konyol. Warna merah lebih bagus. Pertunjukan bisa dilanjutkan. Tapi sekarang Alberto yang kesal. Kalian tidak suka kalau dia kesal. Badut malang itu tidak bisa apa-apa. Nick juga punya perubahan. Hei, ini bukannya wig. Rambutnya baru ditanam. Dan dia harus mengulanginya lagi. Baiklah, kita harus hibur diri kita sendiri. Nick melakukannya persis seperti badut profesional. Nick ingin menghiasi ranjangnya, jadi dia membuat meriam khusus. Tembakannya tidak meleset. Wow, meriam itu menembakkan lampu LED. Lumayan, suasana hati Alberto sangat mistik. Dia ingin membuat hujan dengan menyanyikan lagu khusus. Jika kau mensesamnya, kau dapat naga hayalan. Hujan membantu pertumbuhan pohonnya. Sihir Molly mati. Apakah ada yang punya pengisi daya? Molly semakin merasa bosan. Sihirnya sudah diisi. Ayo gunakan. Mungkin bisa mengubah makarun kecil ini jadi makarun besar dan empuk. Sempurna. Alberto suka bantalnya. Dia juga mau sesuatu yang empuk. Dia mencuri tongkat ajaib Molly. Dan tentunya tidak bisa digunakan. Apelnya berubah menjadi makarun. Itu karena dia mencuri tongkat ajaib Molly. Sekarang lebih gawat. Oh, sekarang sudah kembali normal. Dia gembira lagi. Oh. Nick sedang mempelajari tanaman dan punya banyak koleksi tanaman. Alberto tidak suka melihat kekacauan ini. Gunakan alat peniup daun. Pegangan erat. Kau juga, Nick. Itu tidak membantu sama sekali. Nick bahkan kehilangan jam tangannya. Alberto baru saja dapat ide yang seru. Bagaimana kalau buat jam dari daun ini? Sekarang melihat jam jadi menyenangkan dan dia tidak akan terlambat lagi. Molly sangat suka bereksperimen dengan riasan wajah. Dia punya lipstik ajaib. Penata riasnya memang sangat ahli. Tapi dia tidak menyukainya. Oh, dia sudah berusaha keras sampai seperti ini. Boneka pun membutuhkan tidur, jadi mereka harus punya ranjang, selimut, dan bantal sendiri. Ayo jahili Molly. Oh, itu tidak baik. Apakah mereka harus berbuat seperti itu?
Dia bermimpi buruk. Dia terbangun dalam suasana biru dan ada dinosaurus. Itu sangat lucu. Dia harus membalas dendam. Kacamata warna pink agar dunia terlihat lebih indah. Mereka akan suka kejahilan yang warna-warni. Mereka terbangun dalam mimpi yang paling buruk. Menyakitkan melihat sekeliling. Kalian tidak akan menyangka akan begitu, kan? Alberto menghabiskan banyak waktu untuk berkebun. Kupu-kupu suka tanamannya, dan Molly suka kupu-kupu. Dia benar-benar menyukainya. Dia ingin memajang mereka di dinding. Mereka seperti sedang menari di udara. Hidupnya seperti sebuah dongeng. Dan semua kupu-kupu Alberto meninggalkannya. Jika menyayangi mereka, lepaskan mereka. Ransel Nick seperti lubang hitam tak berujung. Kau bisa temukan apapun di sini. Nick sudah sangat siap dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia suka membuat sesuatu dan bertanya belakangan. Sekarang dia akan memulai sebuah proyek baru. Apa dia akan memenangkan penghargaan Nobel? Atau setidaknya diterima masuk Caltech? Dia salah perhitungan. Atau dia memang sengaja melakukannya? Lihatlah roketnya. Dia akan pergi ke Mars jauh lebih dulu dari Elon Musk. Tapi untuk saat ini roketnya disimpan di rak dulu. Tidak, jangan menekan apapun. Kau mau pergi kemana? Jangan menekan semua tombolnya. Sekarang dia sudah memperbaikinya. Tombol ini untuk membuang sampah. Barang-barang Molly sangat banyak. Tidak tahu harus taruh di mana. Tanda panah ini tidak membantu siapapun. Coba gunakan peta dari Google. Tapi tanda panah bisa dijadikan rak. Barang-barang simpan di sini. Penggunaan ruang yang sangat bagus. Kondisi Alberto tidak baik. Dia lupa mengisi daya sihirnya. Ini tidak seperti yang direncanakan. Alat rias Molly sudah disimpan di tempatnya. Sekarang sudah terlihat rapi. Nick sangat suka dinosaurus. Dia mengira akan aman di sini. Bagaimana kalau meteor menyerang mereka? Dia cat biru untuk sembunyikan mereka. Tapi begitu dia menoleh, mereka semua kabur. Taman Alberto menarik perhatian mereka. Nick sangat melindungi dinosaurusnya. Dia tetap harus selesaikan papan jadwalnya. Dia akan mengatur jadwalnya seperti ini, agar dinosaurusnya tidak kabur lagi. Dia harus menggunakan meteor untuk menjaga mereka. Memang sangat kejam, tapi berguna. Nick sangat ingin jalan-jalan. Dunia ini sangatlah luas. Dia masih muda dan banyak tempat yang ingin dikunjungi. Oh, kali ini dia mau kemana? Ups, baiklah, tidak semua destinasi itu indah. Beberapa sangat berbahaya. Molly juga mau jalan-jalan, tapi dia menjatuhkan bola dunianya. Tidak ada lagi perjalanan hayalan. Molly menyesal sudah merusaknya. Tapi Nick tidak begitu sedih. Dia baru dapat ide bagus. Sekarang Nick bisa menatap wajah cantik Molly dengan jelas. Mereka sudah menunggu paket mereka selama 2 hari. Dan akhirnya paket mereka datang juga. Es krim raksasa. Molly menerima paketnya, tapi lupa membayarnya. Memang tidak mudah melepaskan uang. Es krim Nick mencair dalam perjalanan. Mengecewakan. Tidak terlalu mengecewakan kalau es krim milik Alberto dan Molly juga mencair. Kenapa harus hanya dia yang merasa sedih? Lebih menyedihkan kalau es krim Molly mencair. Dia tidak akan pernah memaafkan Nick dan dia akan balaskan dendam. Selamat makan, Nick. Suka kentang goreng dingin? Molly menyukainya. Dan sekarang saat Nick sudah selesai mandi, dia merasa tertekan lagi. Handuknya menghilang. Dia meminjam handuk Molly. Molly bisa mengenali pencuri handuknya dari jejak warna pink di wajahnya. Oh, itu handuk Nick. Tapi handuk siapa yang dipegang Molly? Apa dia suka punya rambut warna hijau? Kami tidak bisa memutuskan ranjang siapa yang terbaik. Warnanya menjadi bagian paling kontroversi. Bisa memakan waktu lama untuk memutuskan. Kita perlu orang untuk membantu. Hei, apa yang terjadi? Seseorang menggoyangkan kotak ajaibnya. Hati-hati dengan sihir kalian. Semoga tidak ada yang terluka.
Kami tidak apa-apa, tapi ranjang siapa yang paling bagus? Bisa bantu memutuskannya? Kita akan mulai membuat kamar rahasia di dalam ranjang tingkat. Mereka berharap bertemu dengan pangeran, bukan pekerja konstruksi. Jenny sedang bernyanyi, tapi suaranya tidak merdu. Suaranya memang seperti pekerja konstruksi. Mereka punya peliharaan burung beo yang tidak pernah berhenti bicara, kecuali kepalanya ditutupi selimut. Mungkin bisa digunakan untuk Jenny, atau harus menutup mulut Jenny. Dia punya bahan kain untuk membuat kanopi. Nyanyian sumbangnya bisa berguna. Cantik sekali. Benar-benar indah. Melanie benar-benar mendalami perannya. Dia ingin dekorasi sedingin es. Akan lebih mudah kalau membeli AC, tapi perekonomian kerajaan sedang tidak stabil. Ternyata es bisa mencair. Menangis tidak membantu. Kenapa tidak memperbaikinya saja? Oh, dokumen pegadaian ayah. Siapa yang butuh? Bank juga tidak peduli, ya kan? Ayo buat dia tersadar. Ikan. Berikan jaring dan umpan. Ikan zaman modern suka membaca ini. Tommy adalah pengantar pos. Susu unicorn segar. Itu cocok untuk membuat coklat panas. Semoga bisa jadi tawaran bagus. Betty punya laktosa intoleran. Dia tidak bisa minum susu. Tommy punya mutiara untuknya. Dia beli dengan harga $9,99. Dia akan pakai untuk mendekorasi. Ini terlihat indah kalau ditaruh di kamar mandi. Sekarang kamarnya seperti lautan. Cermin ini seperti Instagram versi dunia dongeng. Beri suka dan tulis komentar. Oh, mereka seperti keluarga Kardashian, tapi lebih baik. Cerminnya jangan digoyang-goyang, nanti dia sakit. Bahkan lebih baik. Instagram jatuh. Terserah kalian yang memutuskan siapa yang paling cantik. Tulis di kolom komentar. Ayo lanjutkan. Jenny akan mengecat dindingnya. Dia belum membaca dongeng tentang dirinya. Dia tidak boleh mendekati apel, penyihir, bahkan para pangeran bertubuh pendek. Jangan coba-coba tidur siang. Atau ada orang aneh yang akan menciumnya. Adik-adiknya juga berusaha mencuri barang-barangnya. Jenny tidak akan dapat ciuman dalam waktu dekat. Bau mulutnya seperti telur busuk dan ikan segar. Melanie kehilangan nafsu makannya. Kau harus menyikat gigimu. Hei, tenang saja. Mereka bertiga ingin membuat smoothie dongeng. Mereka ingin mengobrol. Suara mereka lebih kencang dari suara blender. Melanie tertipu lagi. Dia memang sangat mudah ditipu. Kakak-kakaknya lupa kalau dia punya kekuatan super. Kenapa tidak memperbaiki perubahan cuaca? Membekukan smoothie tidaklah sulit. Kami tidak meminumnya, tapi menjilatnya. Dia tidak mengira itu. Jenny kedinginan dan itu tidak ada hubungan dengan es loli. Udara dinginnya datang dari bawah. Oh, semua itu karena dengkuran es Melanie. Sebaiknya jahili dia. Jenny menyelimuti dirinya dan dia mendapatkan ide. Apa yang terjadi? Betty memanggil pelaut lokal dengan nyanyiannya. Seandainya aku berada di dasar laut, jadi aku tidak perlu mendengarnya. Kurcaci-kurcaci Jenny hilang di kolam bola, jadi dia menggantikan mereka dengan versi kertas. Setidaknya mereka tidak berisik. Sekarang dia bisa tidur lagi. Kenapa mereka hanya ada 6? Betty tetap harus bekerja meskipun dia berada di dunia dongeng. Dia tetap harus bayar iuran kampus. Melanie sudah lama tidak menghubungi pria yang ditaksirnya dan dia ingin mendengar suaranya. Apa yang terjadi? Dia menghubunginya dari FaceTime. Oh, adiknya menjahilinya lagi. Dia bisa saja menghubunginya dengan telepon, tapi akunnya dibekukan karena tidak membayar tagihan. Dia merindukannya. Orang-orang selalu membandingkannya dengan Fiona. Itu sangat konyol. Dia seorang putri es, dan ada simbol yang menunjukkan hatinya yang sangat beku. Oh, Shrek mengiriminya pesan. Maksudku pria yang ditaksir. Maaf, untungnya dia membalas pesannya. Hatinya langsung meleleh. Melanie membuat pie untuk makan malam. Rasanya lezat, tapi Jenny teringat akan sesuatu. Oh iya, apel beracun. Kenapa menerima makanan pemberian orang asing di hutan? Cepat panggil dokter. Mereka tertidur. Betty terlalu banyak mengenakan perhiasan sampai dia tidak bisa mengambang.
Dia berharap ada yang menangkapnya. Apa nelayan itu mengira Betty akan masuk perangkapnya? Betty pantas dapat yang lebih baik. Ini lebih baik. Dia ingin pesan kepala tempat tidur seperti ini. Nelayan ini sangat menyebalkan. Ups, bajak laut. Betty menukar sepatunya dengan sepatu Melanie. Ini memalukan. Oh, koin? Itu bagus. Sepertinya dia kaya. Tidak, kau tidak bisa berdansa dengannya. Cermin konyol ini tidak berfungsi lagi. Jenny ingin menulis komentar positif untuk dirinya melalui akun palsu. Kau harus bermain dengan adil di media sosial. Apa ini? Jenny bukanlah putri duyung. Itu tidak adil. Betty mengacaukan semuanya lagi. Mereka juga menonton acara Bachelor di sini. Mereka menyukainya. Dalam musim ini, Pangeran Menawan sedang mencari belahan jiwa. Semenjak dia memakan lalat, tidak ada yang mau menciumnya. Tidak heran kalau dia bujangan. Gadis mana yang akan dipilih? Selamat untukmu, Jenny. Cium dia. Ini menjijikkan. Dia tidak akan lupa rasa katak hari ini. Dia selalu mengirim pesan pada Jenny. Dia itu menyebalkan. Betty mengambil roda kemudi dari kapal karam, tapi tidak bisa mengemudi. Dia bisa ditilang karena ini. Seharusnya dia tidak mencuri dari Flying Dutchman. Sebaiknya dia latihan mengemudi lagi sebelum dia mengemudikan kapal. Tidak ada harapan untuk Betty. Dia tidak akan mendengarkan adik-adiknya. Mereka kelaparan dan kesal, atau kesal karena lapar. Di dalam kulkas hanya ada es krim dan juga wortel. Kita bisa buat manusia salju dan memakannya. Tidak, makan bahan-bahan dengan terpisah. Mana alat pemarutnya? Kita punya masalah dengan hantu. Mana makanannya? Mereka semua saling menyalahkan. Pasti ada seseorang yang terlibat. Tapi siapa? Melanie mencuri ide manusia saljuku. Ayo, beri dia pelajaran. Harusnya jangan mengambil makanan orang. Ayo nyalakan pemanasnya saja. Manusia salju kabur darinya. Seperti pacarnya. Jangan mencuri makanan kami. Setidaknya dia masih punya wortel. Tapi kakaknya lebih membutuhkannya. Ada panah berterbangan di tempat ini. Itu pesan untuk Betty. Emoji hati, laut, mercusuar, itu sangat manis. Emoji ciuman, mengirim pesan pada orang tidak dikenal berbahaya. Kau tidak mengenal siapa pangeran itu. Jenny tidak sabar melihatnya. Cobalah mengirim pesan dari ponsel. Itu lebih cepat dan aman. Apa yang kau lakukan, Betty? Itu sangat konyol. Kamar kita sudah selesai. Mereka ingin tahu kamar siapa yang lebih bagus. Masing-masing percaya kalau kamar mereka yang terbaik. Melanie membuat ancaman. Teman-teman, kami butuh bantuan. Tulis di kolom komentar kamar siapa yang paling kalian suka. Prosesnya bahkan belum dimulai, tapi mereka sudah melempar konfeti ke ruangan. Sky tidak bisa bersenang-senang sebelum ruangan bersih. Itu sangat wajib. Ruby tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun tanpa meja. Ken tidak suka meja merah muda yang buruk rupa. Bukankah ini terlalu sederhana? Dia bahkan mengundang mainannya. Kat pikir Ruby terjebak dalam usia mental 5 tahun. Kau dan meja itu bersikaplah dewasa. Sekarang Kat lebih suka mejanya. Ruby tidak menyukainya, tapi bisa memperbaikinya. Bagaimana kalau berkompromi? Ruangannya mulai terlihat seperti ruang pesta. Balonnya memberikan aura pesta. Hei Kat, apa yang kau lakukan? Itu tidak sopan. Sebenarnya ini untuk menempelkan balon. Jadi balonnya tidak kembali ke planet asalnya. Balon itu bukan alien. Bagaimana dengan hadiah ulang tahun? Ayo kita pilih. Mereka tidak bisa setuju. Mereka akan bertengkar lagi. Bantu mereka memilih hadiah ulang tahun. Mereka butuh saran darimu. Beritahu pilihanmu di kolom komentar. Ruby terus mencoba mengubah kamar dengan keimutannya. Hal ini mulai membuat Kat kesal. Dia tidak ingin Ruby menang. Ayo buat ruangan ini rapi dan juga keren. Pasang rantai pada dinding untuk mencegahnya kabur. Kat agak keterlaluan dan mengikat saudarinya yang berulang tahun. Sky juga ingin kabur. Ini semua sudah keterlaluan. Dirantai pada hari ulang tahunmu. Oh, canggung.
Bola disko berduri. Auranya menyenangkan tapi membuatnya berbahaya. Nyalakan musiknya. Sekarang ayo bersenang-senang. Sky belajar cara menari. Dia lumayan berbakat. Ruby tidak menyukai musik yang agresif ini. Dan duri-duri itu terlihat berbahaya. Dia membuat helm lembut untuk keselamatan semua orang. Semua orang menyukai unicorn. Iya, selama kalian masih bersenang-senang. Menyediakan trampolin di pesta adalah ide yang hebat. Kau bisa melihat semua dari atas, lalu bawah, lalu atas. Trampolin menyenangkan. Cat berpura-pura berada di atas panggung memainkan gitar solo untuk semua orang. Ruby berpura-pura memantul pada awan merah muda dengan permen beruang dan kupu-kupu. Ini sang gadis yang berulang tahun. Apa dia akan istirahat belajar? Ayo kita guncang dunianya dengan trampolin. Hempaskan ilmu pengetahuan itu. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Ini dia hadiah pertama Sky. Pistol panah dart. Apa itu rekomendasi dari penonton? Cat pikir ini hadiah yang sempurna. Mau menembak foto mantan pacarmu? Ayo beri mereka pelajaran. Ayo tunjukkan siapa bosnya di sini. Ups, kenapa kau memasang foto tamu pesta? Ini salah Duncan yang datang lebih awal. Tapi dia membawa hadiah, jadi harus memberikan kue. Ruby membawa ayunan merah muda agar bisa merasa seperti bidadari sungguhan. Dia menemukan lokasi sempurna. Sky, kau siap untuk mengujinya? Sembuhkan sisi kanak-kanakmu dengan bermain ayunan. Ayo, berayunlah. Sky bahkan tidak tahu cara bermain ayunan. Dia butuh bantuan, tapi dia memilih asisten yang salah. Cat terlalu sibuk bicara pada pria dan tanpa sengaja mengirim Sky ke luar angkasa. Dia berharap Sky baik-baik saja. Oh, itu dia. Sky merasa bosan dan pergi mengambil minuman. Oh, syukurlah. Ruby memenuhi meja dengan makanan. Semua terlihat lezat. Sky menyukainya, tapi Cat tidak suka. Dia punya ide cateringnya sendiri. Sky ingin mencoba minuman soda. Cat punya ide yang lebih baik. Untuk apa menuang soda dalam gelas kalau bisa berbagi dari botol? Seperti sahabat sejati. Sky suka sedotan panjang ini, tapi sedotannya tidak bekerja dengan baik. Apa sekarang kau mengerti alasannya? Ruby tidak mau berbagi. Oh, dia sudah menghabiskan sodanya. Dia membawa popcorn sebagai permintaan maaf, tapi kita butuh minuman. Ruby bisa membuat sesuatu jadi lebih enak. Tambahkan Skittles sebagai penambah rasa dan warna. Cicipilah. Sky menyukainya, tapi Cat membencinya. Itu sampah pelangi yang banyak dalam sehari, dan semua orang menyukainya. Cat membuat popcornnya sendiri menggunakan alat penyembur api. Ya, tentu jadi gosong, tapi itu lezat. Cicipi hidangan khas buatan Cat. Habiskan saja. Ruby suka makanan manis, khususnya adalah marshmallow panggang. Mereka siapkan alat panggang, tapi mereka lupa soal keamanan dari kebakaran. Sky datang untuk mengingatkan bahwa mereka harusnya tidak menyalakan api di ruangan. Dia tahu sekarang harus melakukan apa. Kita harus padamkan api dari tempat api muncul. Dia menggunakan krim kocok. Ayahnya pemadam kebakaran. Tahun lalu ayahnya melakukan pada kuenya. Dan para gadis itu merasa cukup senang. Itu kombinasi yang sangat lezat. Ruby sedang memasang ruang foto. Sky mau difoto sebagai Minnie Mouse. Dan Cat harus berhati-hati dengan tali sepatu dan rantai. Ini bisa berbahaya. Minnie Mouse terlihat sangat keren. Cat menyukainya. Apa dia sengaja melakukan hal ini? Tugas Cat berikutnya adalah menghiasi gelas. Wow, dia sangat bersemangat. Aku ada ide. Duri-duri tusuk gigi. Ruby dan Sky tidak akan senang dengan hal ini. Pertama, mereka kehabisan tusuk gigi. Dan yang kedua, bagaimana caranya memegang ini? Kita bisa perbaiki.
Dan yang ketiga, sekarang gelasnya bocor. Ruby bisa perbaiki dengan plester. Sekarang kondisi gelasnya lebih baik. Dan sekarang kau bisa menggunakannya lagi. Ayo buat topi pesta. Sky dan Ruby adalah tim yang hebat. Sekarang mereka seperti tuan putri. Cat tidak mau memakainya. Mereka membenci perilakunya. Kenapa dia tidak suportif? Cat sedikit mengubah topinya dan sekarang dia berpartisipasi. Cat pikir pesta ulang tahun adalah acara terbaik untuk pasang tato baru. Sky sudah dewasa dan belum pernah memasang tato sebelumnya. Tapi Cat membuat kesalahan. Sky saat ini baru berusia 14 tahun. Kita bisa mengakalinya. Atau tidak bisa, siapa peduli. Sky tidak akan melupakan pesta ulang tahun ini. Ruby memakai masker merah muda untuk merawat kulitnya. Cat memakai masker hitam. Sky memilih menggunakan buku, tapi tidak diizinkan. Mereka menciptakan masker spesial untuk si kutu buku. Sekarang semua bahagia. Mereka akan memakai roda keberuntungan supaya bisa memilih riasan untuk Sky. Mungkin ini ide yang sangat buruk, tapi ini cara untuk mencegah Ruby dan Cat bertengkar. Rodanya akan memilihkan untuk mereka. Lagi pula panahnya berhenti di tengah. Kita harus berkompromi. Dan tidak ada yang peduli dengan opini Sky. Pendapatnya tidak penting bagi mereka. Ini adalah kompromi mereka. Ini sangat jahat. Tapi mereka punya kue lezat untuk Sky. Dia akan terkejut saat memakai kacamatanya kembali. Dan dia memang terkejut. Dia melupakan dendamnya dengan cepat. Oke, ayo cicipilah. Sky tidak membiarkan semua berpesta dengan seru. Dia harus mengukur semua bagiannya agar semua orang dapat ukuran sama. Ini menghabiskan banyak waktu. Ini sangat konyol. Sampah ini masuk ke box. Hei, kau sedang apa? Di mana aku? Oh, tidak, tidak. Ini makananku. Hahaha. Aku bukan makananmu. Kemarilah, ayo bermain. Aku harus menyapu ini lagi. Marco, Polo, bawa ini sekalian ya. Semoga saja ini hadiah. Phew. Hei, tidak ada hujan sampah di ramalan cuaca. Maafkan aku harus melakukan lompatan. Apa isi kotakmu? Ini hadiahku. Oh, ini tombol. Ayo kita tekan. Oh, keren. Makanan. Nyam, nyam, nyam. Hei, menjauhlah. Teman-teman, ketik di komentar apa warna makanan kami. Hei, Green. Kameranya di sini. Aku sudah tahu. Hei, apa itu? Akan kuperbaiki ini. Ada masalah dengan bohlamnya. Oh ya, itu terlalu lezat. Oh, jangan. Kau tidak boleh makan ini. Berbahaya. Ambil bohlamku ini. Oh, aku ada ide. Kita butuh banyak bohlam. Angkat aku. Ku ambil bohlam dari lampu gantung. Seperti ini. Luar biasa. Dan sedikit lagi. Bisa tolong lebih cepat? Jangan tersinggung, tapi kau sangat berat. Tunggu sebentar. Sudah cukup. Aku tidak sanggup. Hei, pelan-pelan. Lihat banyak bohlam yang kupunya. Ayo kerjakan. Ini topimu. Oh, terima kasih. Ini cat untukmu dan untukku. Buka dan cat. Jangan beri celah ya. Oh ya, seperti ini. Bagus. Ini sangat cantik. Maaf, kau tidak melihatnya ya? Masing-masing hari dalam seminggu punya warna. Bip, keren. Iya, kita hebat. Selagi tidak ada orang, akan kumakan semua pizzanya. Oh, yum, yum. Ini sangat lezat. Sausnya berantakan. Oh, ini lebih baik. Di mana paluku? Oh, kesusupan lagi. Wow, ini sangat besar. Wow, inilah yang kubutuhkan. Sekarang semua tahu kalau ini adalah tempatku. Awas! Aduh! Apa yang kau punya? Ah, kau! Baca ya, di sini tertulis jangan ganggu. Baiklah, aku pergi. Tunggu dulu. Itu kan bantalku. Dia akan memakannya.
Hei, kembalikan. Bantalnya berlumuran liurmu. Tidak akan aku kembalikan. Aku tidak pernah berbagi makanan. Tunggu sebentar. Kau mau keripik? Ini, ambillah. Aku mau keripik. Bantalku mengalami tekanan. Aku juga akan kuperbaiki. Bagus, seperti baru lagi. Sekarang aku bisa tidur. Aku belum kenyang. Ada apa di sini? Aku tidak suka headphone. Ini membuatku iritasi. Oh, teh. Akan kutambahkan sedikit gula karena aku suka manis. Iya, nikmat sekali. Terima kasih. Ada jaket. Akan aku coba. Aku tidak suka ini. Aku harus membuatnya trendy. Akan kuubah jaket ini sesuai keinginanku. Karpet api yang aku impikan. Oh, aku suka nyalanya. Hei, bau kotoran. Halo semuanya, aku kembali. Hai, tempatmu bukan di sini. Pergilah ke sana. Hahaha. Hei, ada apa? Hei, apa ini? Tadi tidak ada. Hei, di mana jaketku? Apa? Ada yang sudah meminum tehku. Apa yang terjadi? Aku akan menghapus permainan konyol ini. Teman-teman, sukai video ini agar kami tidak dihapus. Hei, Green, layarnya di sini. Iya, sukai videonya. Sukai videonya. Oh tidak, saatnya tiba. Aku tidak pernah bilang, tapi aku sayang kalian. Apa? Ini tidak bisa kuhapus. Wuhu, berhasil. Teman-teman, terima kasih untuk sukanya. Oke, jadi di mana Blue? Blue, kau ada di mana? Oh tidak, ada apa dengannya? Halo, bermainlah denganku. Oh tidak, dia sekarat. Hei, bangunlah. Ayo bangun. Aku harus membangkitkannya. Ayo, bangunlah. Dia sedang apa? Oke, aku mengerti. Dia jatuh cinta padaku. Tidak mengejutkan, aku memang tampan. Hah? Hei, duduklah di sini. Ya, ayo tos, Blue. Ups. Seperti ini, hati-hati, lalu taruh di sini. Aku akan punya menara tertinggi di dunia. Lampu tali ini benar-benar kusut. Oh tidak, tidak, tidak. Tidak, jangan menaraku. Aku akan mengamankannya sekarang. Aku hampir saja gagal. Oh tidak, menaraku sudah hancur. Kenapa? Ide ini sepertinya sudah hancur sejak awal. Mungkin harus kupikirkan yang lain. Aku punya lampu tali dan gelas. Buat sesuatu yang keren. Baiklah, buat lubangnya. Aku suka membuat lubang. Sekarang masukkan lampu talinya. Bagus, aku tidak butuh ini lagi. Ini kerajinan yang cantik dan berguna. Aku layak dapat soda. Ups, aduh, bisakah tidak melempar kalengnya? Hei, harusnya kau tidak membuatku marah. Aku akan buat kerajinan. Ayo kita cat. Lalu lem botol di sekitar perimeter. Sekarang gunting yang ini. Hahaha, bagus. Dispenser permen. Semuanya punya satu. Aku mau memakan semuanya. Aku benci menunggu. Oh, aku punya banyak energi. Wuhu, ini menyenangkan. Wow. Dia makan terlalu banyak permen lagi. Aku akan menenangkannya. Oh, kepalaku berputar. Hentikan ruangannya. Lihatlah mumi itu. Hahaha. Tolong, bebaskan aku. Kita bisa gunakan detail ini. Inilah obor yang akan menerangkan gua monster kita. Kau bilang ada monster? Iya, itu kita. Oh, bagus. Nyalanya benar-benar keren. Hei, Green. Dia salah jalan lagi. Kita membuat tempat ini terang. Iya, aku bisa baca buku favorit. Wow, di sini juga ada poster. Wow, benda itu terang sekali. Coba aku lihat. Hei, ini kan Mommy. Aku benci padanya.
Tapi ini sangat lucu. Hey Green, lihatlah. Apa? Oh, oke, bukan apa-apa. Kembalikan bukuku. Blue dan Mommy duduk di pohon. Oh, aku akan buat rak untuk bukuku. Rak akan kugantung di dinding. Keren. Wow. Iya, bagus sekali. Hei, ada apa di sini? Ini bukan kacamata. Di mana kacamatanya? Ini sepertinya kacamata, tapi bukan. Oh, ayolah, kenapa aku tidak bisa memanggilnya? Dia tidak pernah bisa menemukannya. Hei, Green, coba yang ini. Oh, terima kasih. Tidak, ini bukan milikku. Coba yang ini atau yang ini. Aku tidak bisa menemukannya. Kalau begitu, buat rak untuk kacamatamu agar tidak hilang. Iya, benar juga. Wow, ini bagus. Sekarang aku akan menyusunnya dan aku tidak akan kehilangan lagi. Keren. Dan sentuhan akhir. Iya. Kita sudah sangat hebat mendekorasi ruangan ini. Apa? Di mana? Di sini, lihatlah. Ini bukannya ranjang, tapi mahakarya seni. Hei, kau mau kemana, Green? Teman-teman, ketik di kolom komentar ranjang milik siapa yang terbaik. Iya, pilihlah ranjangku. Hei, Orange, ayo bermain tinju. Mereka benar-benar keren. Untung tidak bisa kuhapus permainannya. Oke, hadapi dia. Oh, aku berhasil membuka level berikutnya. Kami berdua sudah sangat lama menunggu kalian. Ayo menari. Itu menyenangkan. Aku bisa selesaikan perselisihan kita. Lihat bagian ini. Aduh, kakiku. Oh, aku tahu permainan ini. Simon bilang tahan kakimu. Ini akan lebih sulit dari dugaanku. Bagaimana dengan kontes membuang sampah? Masuklah ke dalam. Apakah kita sudah menang? Tentu saja kau menang. Kerja bagus. Aku mencintaimu. Kita unggul dari mereka. Kita kembali ke jalur. Aku akan membuat kalian segera melihat garis finish. Jangan terburu-buru. Tidak. Ideku ini lebih baik. Simpan tenagamu untuk pinyata. Pakai penutup mata. Baiklah, tunggu dulu. Akan kuhancurkan tempat ini. Ups. Oh. Hiu. Aku gagal. Biar aku yang coba. Oh tidak, dia berhasil. Kami akan kalahkan kalian. Lihat saja. Ayo, berikan tongkatnya. Di mana kau pinyata? Kemarilah sayang. Dia gagal. Aku harus menanganinya. Aku akan menunjukkan caranya. Kaya, kurasa dia curang. Tulis di kolom komentar jika kau melihat Mommy curang. Cara terbaik menyingkirkan amarah adalah makan siang dadakan. Yam. Hei, tidak. Aku sudah buatkan makan malam untuk kalian berteman dengan kami. Silakan makan. Makan apapun yang kalian mau. Hei, aku tidak bisa mengikutimu. Sisakan aku ya. Aku tidak berhasil makan lagi. Oh, aku sangat kenyang. Makanan ini sangat lezat. Masih banyak makanan tersisa. Kita harus kalahkan Rainbow Friends. Kita juga memakan semuanya. Hei, kau curang lagi. Pembohong bertangan panjang. Aku mencium kebohongan dan pizza. Baiklah, ada apa di sini? Parfum yang sangat menarik. Di mana kau membelinya? Aku selalu mau harum seperti ini. Tunggu dulu. Benda apa itu? Mana? Tidak ada apa-apa. Antara itu donat atau aku bukanlah Blue. Kalian memalukan diri sendiri, orang tua. Kejayaan kalian habis. Aku masih muda. Dia menyebutku tua. Selainnya merusak baju kesukaanku. Harus dicuci sekarang. Masih bisa diselamatkan. Ayolah, baju ini adalah kartu bisnisku. Itu sangat manis. Dia merawat kukuku dan mencuci sendiri.
Hei, biar aku bantu. Hahaha. Hei, apa yang kulakukan padamu? Sayang, pegang tanganku. Tarik, tarik, seperti ini. Aku punya istri sempurna. Seperti ini. Apa itu? Maaf, aku juga punya cucian. Mereka kasar. Ini keterlaluan. Angkat ini dariku. Aku sangat lelah dengan lomba gila ini. Kau perlu istirahat. Oh, enak sekali. Oh iya. Oh, aku juga mau itu. Apa? Tentu saja, tidak masalah. Aku menyayangimu. Aku juga menyayangimu. Hahaha, seperti itu. Hei, apa keripik itu lebih penting bagimu daripada aku? Baiklah, apa kau suka? Tidak, coba lebih keras lagi. Ini sakit sekali. Aku tidak tahan lagi. Kenapa kau berteriak? Oh, kau sakit gigi. Aku ini kan seorang dokter gigi. Ini ijazah dari kursus online 2 hari di TikTok. Oke, lakukan sesuatu. Akan kuambil peralatannya. Peralatan? Sepertinya aku berubah pikiran. Jangan takut, seperti gigitan nyamuk. Jangan bergerak, hampir selesai. Oke, bagus. Gigiku, kau mencabut gigi yang salah. Apa yang kau lakukan?